Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aiman Rahim dengan NIM 210405502018 dari kelas C Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi, fisiologi, dan genetika. Pengertian anatomi, fisiologi, dan genetika. Anatomi. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi, yang berarti menyayat atau memisahkan, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu dengan yang lain. Anatomi manusia dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada bidang sagital, dan yang kedua ada bidang frontal, dan yang ketiga ada bidang transversal. Fisiologi. Fisiologi ialah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Pada fisiologi manusia, maka yang dipelajari ialah bagaimana organ-organ tubuh berfungsi atau bekerja, semisalnya bagaimana jantung berdenyut, bagaimana otot berkontraksi, bagaimana pertukaran gas dalam paru-paru, bagaimana otak menerima rangsangan, dan bagaimana otak mengingat, dan lain sebagainya. Genetika. Genetika adalah bagian dari cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat bakat atau ilmu mengenai sifat keturunan dan suatu persamaan dan variasi keturunan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Beberapa konsep dasar masalah genetika, yaitu yang pertama ada genotip, yang kedua fenotip, yang ketiga faktor dominan, dan yang keempat faktor resensif. Sistem pergerakan. Rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan. Rangka manusia dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian poros tubuh aksial dan bagian alat gerak apendikular. Kegunaan rangka bagi tubuh manusia yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua memberikan bentuk pada tubuh, yang ketiga sebagai penyangka tubuh, keempat tempat pembentukan sel darah, yang kelima sebagai tempat melekatnya otot rangka, dan yang keenam melindungi organ dalam, misalnya jantung, hati, dan usus. Klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tulang pipa, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, yang keempat tulang sesamoid. Tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk bulat dan panjang seperti pipa. Tulang pipa biasanya ditemukan pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang yang tipis, namun juga kadang-kadang melengkung. Contohnya yang termasuk tulang pipi adalah tulang tenggorokan, tulang belika, tulang dada, dan tulang rusuk. Kelompok tulang ini biasanya jadi titik tempat menempelnya otot dan menjadi organ yang penting di tubuh manusia. Tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti menyerupai sebuah kubus, di mana bentuknya yang pendek dan tak beraturan, dan juga berbentuk bulat seperti lingkaran, dan dapat dijumpai pada bagian pangkal kaki, lalu pangkal lengan, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Tulang tak beraturan.
Sesuai dengan namanya, tulang jenis ini memiliki bentuk dan tidak beraturan. Beberapa contoh tulang tidak beraturan adalah tulang tenggorokan, kepala, dan tulang ekor, serta berbagai jenis tulang tidak beraturan yang lainnya. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang yang berbentuk di dalam tendon seperti bayi lahir dan berkembang melintasi sendi. Tulang sesamoid bertugas untuk melindungi tendon dari tekanan dan tegang. Salah satu contoh dari tulang sesamoid adalah tulang yang menutupi atau melindungi lutut manusia. Bagian-bagian rangka. Bagian-bagian rangka meliputi ada rangka kepala sama rangka badan. Rangka kepala. Rangka kepala meliputi tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tenggorokan, dan tulang rahang bawah. Rangka badan. Rangka badan juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tulang belakang, ada tulang dada, ada tulang rusuk, dan ada tulang panggul. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ada dua. Yang pertama ada tulang tangan, dan kedua ada tulang kaki. Tulang tangan. Rangka anggota ini terdiri atas dua tulang lengan atas, dua tulang hangstan, dua tulang pengumpil, 2x8 tulang penggalangan tangan, 2x5 tulang telapak tangan, 2x14 tulang ruang jari. Tulang kaki. Rangka anggota gerak ini terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2x7 tulang penggalangan kaki, 2x5 tulang telapak kaki, 2x14 tulang ruang jari. Otot manusia. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Fungsi otot. Yang pertama, membantu sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, membantu pernapasan. Yang ketiga, membantu dalam proses pencernaan manusia. Yang keempat, membantu dalam proses reproduksi manusia. Yang kelima, menjaga keseimbangan. Otot dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu ada otot luring, ada otot polos, dan otot jantung. Fisiologi otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukuran akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal. Maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Berdasarkan cara kerjanya, otot dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada otot antagonis dan ada otot sinergis. Gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang meliputi muscle dystrophy, atrofi otot, keseleo. Itulah gangguan pada otot. Panca indera. Mata. Mata adalah sebagai alat penglihatan bagi makhluk hidup. Bagian pelindung mata. Bagian pelindung mata ada beberapa bagian. Ada alis mata, kelopak mata, bulu mata, kelenjar air mata. Bagian anatomi mata. Bagian anatomi mata terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bagian yang terlihat. Bagian yang terlihat ini ada beberapa lagi bagiannya.
ada iris, pupil, kornea, sklera, konjuktiva. Bagian yang tidak terlihat meliputi lensa mata, vitreous, retina, saraf optik. Telinga adalah sebagai alat untuk mendengar bunyi. Nah, bagian telinga ada 3 bagian telinga. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar meliputi daun telinga, lubang telinga, kelenjar minyak. Telinga bagian tengah meliputi selaput pendengaran, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, tulang marting, landasan, sargodi, saluran. Telinga bagian dalam meliputi rumah siput, koklea, tingkap jorok, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Kulit adalah suatu organ pembungkus saluran permukaan luar tubuh dan juga sebagai alat beraba. Fungsi kulit. Ada beberapa fungsi kulit. Yang pertama, kulit juga dapat melindungi tubuh terhadap luka. Kulit melalui persarafan sensoris juga bertindak sebagai alat indera. Kulit juga berperan dalam mengatur keseimbangan air. Kulit mempertahankan temperatur tubuh sebagai komunikasi dan ekstrem. Indera berperan untuk dapat membedakan dingin dan panas, melindungi tubuh dari kuman penyakit, mengatur suhu tubuh. Bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit ada 2. Ada epidermis dan ada dermis. Epidermis adalah lapisan luar atau kulit ari, tersusun atas 2 lapisan. Yang pertama lapisan tanduk, yang kedua lapisan malpighi. Dermis, lapisan dalam kulit atau kulit jangkat, tersusun atas jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, reseptor atau saraf penerima rangsang. Sistem koordinasi. Sel saraf atau neuron. Sel saraf atau yang biasa disebut juga sebagai neuron adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pengantar rangsang. Sel saraf memungkinkan tubuh dapat merangsang berbagai rangsangan dari panca indera. Adanya sel saraf dapat dalam tubuh memungkinkan seseorang dapat merasakan permukaan benda halus atau kasar, benda panas atau dingin, mengenali berbagai macam bau. Sistem saraf pusat otak. Otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Otak besar atau cemberum terbagi menjadi 2 belahan otak. Di bagian bawah belahan otak terdapat otak kecil atau disebut cerebellum yang berhubung dengan sumsum lanjutan atau batang otak yang bersambung dengan saraf tulang belakang. Lapisan pelindung otak. Otak selain dilindungi oleh tulang-tulang tenggorokan, dilindungi oleh beberapa lapisan pelindung otak manusia. Lapisan pelindung otak tersebut adalah ada 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari pia mater, lapisan acronoids, dan durameter. Selain dilindungi oleh meninges, otak manusia dilindungi juga oleh cairan cerebinalis. Bagian-bagian otak meliputi ada otak besar, cemberum, otak kecil, batang otak. Sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang. Ada 3 fungsi sumsum tulang belakang, yaitu menyampaikan impuls sensoris dan sistem saraf tepi menuju ke otak, menyampaikan impuls motorik dan otak ke bagian efektor
seperti otot rangka atau luring, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Yang terakhir sebagai pusat gerak refleks. Gerak biasa. Perjalanan rangsang pertama kali diterima reseptor alat indera, kemudian rangsang dihantarkan melalui saraf sensorik ke otak. Sesudah diolah di otak, tanggapan terhadap rangsangan akan dihantarkan melalui saraf motorik ke efektor otot atau kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa. Gerak refleks. Gerak refleks adalah yang terjadi secara spontan tanpa melalui pusat gerak di otak, tapi melalui sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik. Dari sel saraf motorik, sistem saraf pusat SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang, sel-sel serta saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan-rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik disebut membawa informasi dari SSP ke organ otot dan kelenjar. Sistem saraf perifer dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar craniopinal merupakan saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua macam, yaitu karnial dan spinal. Sistem saraf karnial atau kepala disusun oleh 42 saraf yang keluar dari otak. Saraf karnial berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala, sedangkan saraf spinal disusun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar. Saraf yang rangsangan tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf ini mengontrol organ-organ dalam tubuh dan otot polos pembuluh darah, di mana otot polos pembuluh darah tersebut mengalami gerakan vasokontraksi dan vasodilasi, mengerut dan mengembang. Saraf otonom bersifat motorik atau digolongkan kepada saraf afere. Sistem saraf otonom. Fungsi saraf otonom sebagai mengecil pupil, menstimulasi aliran budak, memperlambat denyut jantung, memperbesar bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, mengerutkan kantung kemik. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Genetika manusia. Genetika disebut juga ilmu keturunan, berasal dari kata genos, bahasa Latin, artinya suku, bangsa-bangsa atau asal-usul. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Nah, di sini kita akan mempelajari pewarisan sifat. Sumsum kromosom. Sumsum kromosom dibagi antara kromosom tubuh tidak menentukan jenis kelamin, kromosom seks atau genosome menentukan jenis kelamin. Ciri kelainan karena faktor genetika. Ada 3 ciri kelainan pada seseorang. Yang pertama, penyakitnya tidak dapat menular dan tidak dapat disembuhkan dikarenakan faktor keturunan dari induknya. Menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki keturunan kelainan genetik. Menurunkan jenis kelamin.
Jenis kelamin anak ditentukan oleh dua pasangan kromosom seks. Diberikan nomor pasangan 23 pada wanita. Kedua kromosom ini berupa XXX, sedangkan pada pria memiliki satu kromosom X dan kromosom lainnya XY. Menurunkan jenis kelamin anak ditentukan oleh dua pasangan kromosom seks di nomor pasangan 23. Pada wanita, kedua kromosom ini memiliki pasangan gen yang sama, yaitu XX. Gen resif dan gen dominan. Setiap gen dalam sel memiliki dua versi, masing-masing di bawah dari dua orang tuanya. Di beberapa kasus, seluruh versi gen-gen bisa berbeda dan menghasilkan hasil sedikit berbeda. Gen yang bersifat dominan akan menguasai gen yang bersifat resesif. Kondisi ini dapat menjadi pola pewarisan sifat pada seseorang. Pola pewarisan sifat pada manusia terkait pada dua hal, yaitu terkait kromosom tubuh atau autosom dan terkait kromosom seks atau gonosom. Pola pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat terkait kromosom tubuh atau autosom terbagi menjadi dua, yaitu kelainan kromosom dominan dan kelainan kromosom resesif. Dalam autosom dominan, sifat akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot, sedangkan pada resesif homozigot akan muncul sifat sebaliknya. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.